laqad fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat Nabi, tidak ada satupun manusia yang bisa menurunkan derajat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang karena orang itu baik kepada kita, itu biasa. Kafir, munafik, non-muslim dan sebagainya melakukan itu karena kita melakukan kebaikan, orang melakukan kebaikan biasa. Tapi Nabi justru orang melakukan kejahatan kepada dirinya dibalas dengan kebaikan. Siapa yang meludahi Nabi saat dia sakit, yang mengunjungi saat dia sakit, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur usia umat Nabi Muhammad SAW kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Yang usianya 69 tahun siap-siap tahun depan, benar nggak? Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Yang muda jangan kepedean, bisa jadi saya duluan. Takziah ke rumah bapak ibu. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Tetangga yang kita keselin, kita sebelin, kalau belum mati jangan dikubur ya. Mudah-mudahan sehat semua, berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita yang mulia, Ketua BKKM Limau Cinere, Kiai Haji Muhtar Syarif, mata'anallahu fi tuli hayati. Yang kita muliakan DKM Masjid Al-Ihsan Geraha Cinere, Bapak Haji Agus Nardianto. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Ketua DMI Limau, Kiai Haji Miskin Mursani. Yang kita muliakan Ketua DMI Cinere, Kiai Haji Abdul Ghafur Nasir. Dan penasehat BKKM Limau Cinere, Kiai Haji Khotib MZ. Dan juga para ketua DKM sekecamatan Limau dan sekecamatan Cinere, dan semua para kiai, para hujjaj, para alim ulama, dan juga para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan setiap langkah kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita sembunyikan, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga langkah kita berikutnya menuju rumah Allah, Allah akan meninggikan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita kemarin memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, Imamul Mursalin, Khataman Nabiyyin. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 4 huruf, tersebar dalam 4 surat dan dalam 4 ayat. Dalam surat Al-Imran ayat 24, dalam surat Al-Ahzab ayat 40, dalam surat Al-Fat ayat 29, dalam surat Muhammad ayat yang kedua. Kalaupun ada tasdidnya Muhammad berarti 5 huruf. Ada juga di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Ahmad adalah Muhammad, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 20. Laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat Nabi, tidak ada satupun manusia yang bisa menurunkan derajat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan Allah sama dengan Nabi. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semakin kita gali kepribadian Nabi, semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengungkapkan kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Duduk-duduk, zikir-zikir, lama-lama tidur. Bangun-bangun, kajiannya cepat banget, ya. Bukan kajiannya cepat, kita terlampau khusyuk, ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Silakan kalau mau yang tidur, ya. Yang tahu diri doang tuh, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi Muhammad sallam, kenapa Ka'bah Baitullah tidak bisa dihancurkan? Jelas itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penantian Nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sudah tahu akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam, mengetahui kedatangan Nabi. Di dalam surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurati wa basyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sangat dinanti, belum lahir sudah ada rasa bahagia, senangnya kedatangan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi Isa Alaihissalam. Padahal 600 tahun setelahnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Di antara banyak keistimewaan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau ini mempunyai kebiasaan menyuapi orang tua Yahudi yang sudah tua, anggaplah giginya tinggal 2, matanya buta, dipapahnya dengan lemah lembut, disuapinya. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, yaitu dihinakannya, dibully, dibilang gila, macam-macam dan sebagainya. Inilah bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi terus dengan lemah lembutnya sampai Nabi wafat menyuapinya dan seterusnya, walaupun dihina. Itu terjadi dengan kita bagaimana coba? Yang kita suapin menghina kita, membuli kita, menghinakan kita dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Minimal kita kasih kopi sianida. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tenang di sisinya. Itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking mulianya Nabi, Allah memuji ciptaannya sendiri. Guru kita tadi menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Itulah Nabi. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang karena orang itu baik kepada kita, itu biasa. Kafir, munafik, non muslim dan sebagainya melakukan itu karena kita melakukan kebaikan, orang melakukan kebaikan biasa. Tapi Nabi justru orang melakukan kejahatan kepada dirinya dibalas dengan kebaikan. Siapa yang meludahi Nabi saat dia sakit, yang mengunjungi saat dia sakit, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi, sebagaimana kita ketahui bersama, itu di pelatarannya, ya di pinggirannya ada museum Nabi Muhammad SAW. Kalau dahulu kita masuk gratis, kita baca, kita lihat semuanya. Mungkin juga ada jamaah yang nangis. Kenapa? Ceritanya sedih banget. Karena tulisannya bahasa Arab semuanya. Pokoknya sedih aja dah bawaannya begitu. Cerita Nabi. Nah kalau sekarang ya kita masuk ini, kemarin saya ke Masjid Nabawi, kita umrah, mudah-mudahan yang hadir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini senang banget doanya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihim nusyur. Udah bangun kita. Alhamdulillah. Doanya yang benar. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selama kita hidup diberikan kesempatan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Amin saja nggak cukup. Amin saja nggak cukup. Amin satu menjelang kiamat kita belum daftar nggak bakal haji. Harus ikhtiar. Ya kali kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, haji dan umrah, naik odong-odong ya. Harus naik pesawat, harus ada ikhtiar. Insyaallah. Saya sempatkan ziarah ke Gua Hira. Ya kurang lebih 600 anak tangga. Sempatkan kalau kita haji umrah lagi, naik ke atas, saya baca surat Al-Alaq, kemudian juga turun saya jadi nabi palsu. Enggak lah ya. Nah, nggak ada lagi wahyu kecuali datangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di museum museum Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan. Sekarang kalau kita masuk 37 real. Dijelaskan oleh pemanduknya kurang lebih 30 orang. Ya, ada kesempatan, ada waktu berangkat lihat sana. Dijelaskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau semuanya dijelaskan setahun nggak selesai. Setahun nggak selesai. Itu berdasarkan riset tahunan.
berdasarkan dalil, cerita, sirah nabawiyah, kemudian juga hadis-hadis Nabi dari awal sampai akhir. Kalau dicetak itu kitabnya, ditiban kita punya kepala, insya Allah wafat. Ya, karena betapa dahsyatnya perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 571 Masehi sampai 632. 63 tahun 24 jam transparan, semuanya kelihatan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rambutnya, fisiknya, langkahnya, bicaranya, bagaimana berinteraksi dengan manusia, dengan hewan, dengan air, apa yang dia suka, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana istrinya, keluarganya, anaknya, semua perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada museum yang terbaik kecuali di Masjid Nabawi itu, dan tersebar di 25 negara termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan di Ancol segera diresmikan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah semua, kemudian singkat saja karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita sampai zuhur nih jamaah. Siap nggak nih? Ya jamaah, silakan lanjutkan, sebentar lagi pamit ya. Saya singkat aja, ada 3 nih. Yang pertama, karena saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Pada Nabi itu melebihi cinta kita kepada istri kita, bukan istri tetangga ya. Istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, sampai kepada anak cucu kita, semuanya kalah, bahkan seluruh manusia yang ada di bumi, wan nas ajmain. Cinta kita terbaik kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta Allah, cinta Nabi, berangkat dong ke Masjidil Haram, berangkat dong ke Masjid Nabawi, doa di Multazam, doa di Raudhah, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya, cinta Nabi begitu dahsyat kepada umatnya. Yang pertama, di tahun kenabian, tahun ke-10, usia Nabi 50 tahun. Nabi ditinggalkan oleh orang yang sangat disayang. Amul Husni, tahun duka cita. Kalau Nabi, penjaganya di luar pagar namanya Abu Talib. Namanya Abu Talib. Pamannya yang sangat disayang, pamannya juga menyayangi ponakannya melebihi sayangnya kepada anaknya. Bayangkan coba, kita pernah nggak kayak gitu? Sayangnya pamannya lebih sayang keponakannya ketimbang anaknya sendiri. Dari usia Nabi 8 tahun sampai usia Nabi 50 tahun, bagaimana Nabi dakwah, lemah lembut, sayangnya, doanya kepada pamannya. Tapi akhir kehidupannya dia su'ul khatimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu lalu 2017 212, guru kita yang mulia Allah yarham Ustaz Arbin Ilham mendoakan dan diaminkan 7 juta manusia kurang lebih agar orang mendapatkan hidayah. Satu orang ini sampai sekarang dapat hidayah nggak tuh orang? Nggak dapat hidayah karena Allah belum memberikan. Mudah-mudahan sisa umurnya masih hidup diberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah datangnya dari Allah. Sedih Nabi saat pamannya meninggal dunia. Kemudian berselang beberapa waktu di tahun yang sama ditinggal menjaga Nabi di rumahnya, namanya Khadijah. Di sini ada ibu-ibu ya, Bu? Ada ibu-ibunya nggak? Ada jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu mau disayang nggak sama suaminya? Suaminya mau setia nggak kepada ibunda? Mau nggak, Bu? Ibu kesini tadi dandan nggak? Ibu-ibu kalau ke masjid dandan nggak? Kalau ke mall dandan ya? Kalau ke masjid dandan nggak? Dandan yang terbaik adalah untuk suaminya. Sekarang gampang, nggak usah dandan. Percaya nggak? Ibu-ibu mau ikutin nggak? Nih kalau nggak percaya, sekarang gampang. Jalan-jalan ke pasar minggu. Nah udah begitu kan? Jadi nggak usah dandan, kita cakep insya Allah. Kalau ibu suaminya setia, jadilah seperti Khadijah, lahir batinnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dahsyat Khadijah ini. Bagaimana ayun nisa khairun, kata Nabi. Bagaimana perempuan yang paling baik itu saat kita lihat menyenangkan hati kita. Senang nggak melihat istri tetangga, bapak-bapak?
Senengnya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Bisa jadi kalau gitu ya. Saat melihat istrinya bahagia, senang. Wa tuti'uhu idza amara. Saat diperintah dia taat. Kemudian tidak menyelisihi suaminya yang menyebabkan suaminya marah. Maka harus memuliakan suami. Kemudian kalau ibu-ibu mau masuk surga ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, jaga salat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang kedua adalah jaga puasa Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Jaga kehormatan. Wajib apa sunnah? Wajib. Jaga kehormatan. Kemudian yang keempat, taat kepada suami dalam kebaikan. Silakan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini masuk surga semua. Siapa yang mau duluan? Giliran duluan gak ada yang mau nih ya. Kata Nabi Muhammad SAW, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu salik. Umur usia umat Nabi Muhammad SAW kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Yang usianya 69 tahun siap-siap tahun depan. Benar nggak? Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Yang muda jangan kepedean. Bisa jadi saya duluan, takziah ke rumah bapak ibu. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Tetangga yang kita keselin, kita sebelin, kalau belum mati jangan dikubur ya. Mudah-mudahan sehat semua, berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian singkat saja nih, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang. Kemudian Nabi butuh dukungan dakwahnya, makanya Nabi berangkat ke Taif, ke Bani Thaqif. Bukan disambut tapi disambit. Dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, tua bangka dan sebagainya, mengusir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai luka. Bahkan ada malaikat yang dikirimkan Allah sebagaimana yang diminta oleh Nabi. Nabi mau melakukan apa aja dilakukan, diratakan dengan tanah dan sebagainya. Tapi justru Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya, mendoakan kaumnya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, sungguhnya mereka tidak tahu. Apa yang terjadi sekarang? Seluruhnya di Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berhenti langkahnya. Kalau kita sudah melangkah karena Allah, jangan berhenti karena langkah manusia yang mencibir, yang bully, fitnah, gibah dan sebagainya. Biasanya yang suka gibah itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton bola, bener gak? Terjaga lisannya. Ini ibu-ibu kita solehah semua nih ya. Nah ini luar biasa. Nabi gak peduli dengan urusan manusia ini. Manusia mau cibir, bully, jelekan, mengusir seluruh manusia. Nabi gak peduli asalkan di dalam hatinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat manusia sudah tidak ada, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj, diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1, dalam surat An-Najm ayat 1 dengan sampai dengan 18. Singkat saja, saat Nabi, ini yang kedua, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam, ada yang menyebutkan memiliki 100 sayap, bahkan ada yang menyebutkan 600 sayap. Satu sayapnya mampu menutup langit dan bumi. Bayangkan, di saat langit ke-7 menuju Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril yang mulia, yang besar, yang kuat, yang cepat, tidak sanggup berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dimaksakan dirinya akan meledak dan terbakar. Yang sanggup dan bisa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu potensinya ada 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ketakwaan dan kefasikan. Kita mau yang mana pilih? Kalau setan mustahil melakukan kebaikan. Kalau malaikat mustahil melakukan dosa. Kalau manusia mengikuti ketaatannya kepada Allah, nafsunya ditahan, derajatnya mengalahkan
malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, tapi selalu kalah dengan tunduk patuhnya, taatnya kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh Zulaikha, inni akhafullah, saya takut kepada, nauzubillah min dzalik. Kalau setan itu godain orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau model kita begini, iman di bawah garis kemiskinan, nggak digoda setan udah roboh, bener nggak? Nggak usah diapa-apain, kita juga tidur, kan? Jangan kepedean kita digodain setan. Enggak, setan mah malas godain kita. Nabi dan Rasul digodain, Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalam, bener nggak? Nah ini istimewa. Kemudian yang kedua, manusia itu potensinya lebih rusak daripada binatang kalau dia mengikuti hawa nafsunya. Bahkan lebih rusak daripada setan. Banting, tendang, cekek istrinya, pernah nggak? Setan pernah nggak bunuh ajudan? Pernah nggak? Manusia ada nggak? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Iblis hidup dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nggak pernah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Manusia anak kemarin sore ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Siapa dia? Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berjumpa dengan Allah, baik penglihatan, pendengaran, ilham, wallahu a'lam bishawab, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam salat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Keselamatan bukan untuk hanya Nabi, tapi juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diingat umatnya. Terakhir, abangnya mau pulang. Yang ketiga adalah saat menjelang sakaratul maut. Nabi mengumpulkan sahabat dan sangat Nabi merindukan saudaranya. Siapakah mereka? Apakah kami ini? Bukan. Bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda taat kepada Allah dan Rasul itu biasa karena engkau bersamaku, ibadah berjuang bersama Nabi. Tapi ada umatku di akhir zaman yang aku rindukan. Mereka tidak pernah melihat Nabi, tapi mereka taat kepada aku. Mudah-mudahan yang dirindukan, yang disayang, yang dicintai oleh Nabi, kita semua yang hadir di sini. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang sakaratul maut yang diingat adalah umatnya, bukan keluarganya. Ummati, ummati, ummati. Kalau sakitnya sakaratul maut seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku, tapi timpakan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita puasa, sholat, zakat, haji. Dia nyuruh kita sholat, haji, zakat, puasa. Allah melakukan enggak? Allah enggak ngerjain karena kita ibadah untuk Allah. Giliran salawat kepada Nabi sebelum diperintahkan kepada hambanya, lebih dahulu Allah beserta para malaikatnya memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Kau memperbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Berselang waktu berikutnya, mungkin setahun, 2 tahun, orang ini dengan izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya kalau seorang bermimpi dengan Nabi, pastilah, yakinlah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari berapa kali dia salawat? Dia sehari 8.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama paling ringan itu kira-kira standar ulama itu sehari 12.000. Sayyidina Muhammad dibalas oleh Allah 10 kali lipat.
agar kita mendapatkan syafaat Nabi, sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kedua adalah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kalian dicintai Allah, niscaya kalian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya, kelak berjumpa dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, turunan saleh dan salehah, kelak Allah wafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.